Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Real or Fake Friend. Real or fake friend. Teman yang real, yang benar, atau yang palsu. 2 Samuel 15 ayat 31-32, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Nah, ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Kita lihat ada dua penasehat raja yang luar biasa dengan segudang hikmat kebijaksanaan. Ada yang bernama Ahitofel dan ada yang bernama Husai. Tapi ternyata kita lihat justru pada saat pemberontakan Absalom, anaknya Daud, Ahitofel membelot kepada Absalom. Justru Husai datang dengan keadaan jubah yang terkoyak, tanah di atas kepala, ini menandakan berkabung. Karena kerajaan Daud dikudeta sama anaknya sendiri. Nah, kok bisa sih seorang bernama Ahitofel yang adalah penasehat raja membela Absalom, anak raja, yang jelas-jelas adalah seorang pembunuh darah dagingnya sendiri, yaitu kakaknya. Seorang pendendam yang bermuka dua. Kok bisa Ahitofel memilih orang model begini daripada Daud yang jelas-jelas raja yang terbukti dari waktu ke waktu dengan kebijaksanaannya? Nah, kalau kita lihat beberapa episode lalu, kita akan belajar sedikit bagaimana waktu kita membuka silsilah keluarga Batsheba, di mana besar kemungkinannya Batsheba adalah cucu dari Ahitofel. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Ahitofel masih menyimpan kekesalan atas peristiwa skandal Daud membunuh Uria yang adalah cucu mantunya. Kalau benar demikian, kalau benar silsilah itu, maka tidak aneh kenapa Ahitofel lebih membela Absalom daripada Daud. Dua-duanya orang berhikmat pada saat Daud menjadi raja, saudara. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, Ahitofel ini lebih terkenal dengan kecerdikannya dan digadang-gadang sebagai penasehat raja. Nah, siapakah Husai? Nama Husai itu baru muncul di kisah ini di saat justru keadaan Daud lagi ada di bawah. Lagi down, lagi ditinggal, saudara. Tapi yang pasti di dalam peristiwa ini menjadi nyata mana yang real friend dan mana yang fake friend. Di saat Daud dalam keadaan baik, antara real dan fake friend sulit untuk dilihat. Sama dalam kehidupan kita. Dalam keadaan kita lagi baik, kita susah bisa membedakan mana orang yang real friend, yang benar-benar berteman dengan kita karena memang seorang teman, mana yang teman palsu, yang cuma mau berteman karena kita punya sesuatu. Nah, mari saudara, justru kalau Anda ada dalam keadaan sedang direndahkan, sedang jatuh, itu adalah waktu yang sangat baik di mana engkau melihat sekelilingmu untuk membuktikan mana teman yang benar-benar mendukung engkau dalam keadaan engkau nggak baik. Maka dalam keadaan engkau baik, itu teman pasti akan tetap jadi teman. Tetapi sebaliknya, akan lebih banyak porsi teman-teman yang baik saat kita baik. Saat kita ada posisi, saat kita lagi di atas. Tapi waktu kita jatuh, teman-teman ini tiba-tiba lupa siapa kita. Bahkan mungkin gak ingat apa yang pernah kita kasih sama mereka. Saya ingat cerita dari ayah saya almarhum. Dulu dia adalah seorang pengusaha, businessman, dan cukup maju, saudara ya, pada saat sebelum menjadi hamba Tuhan. Dan pada saat itu, dia ingat banget tiap kali kalau pergi, dia traktir teman-temannya, dia cerita. Selalu teman-temannya bilang ini, David. Ini cerita ayah saya dulu gitu ya. Papa saya namanya David. Tapi saat papa saya jatuh, bangkrut, itu satu pun, ditelepon pun gak ngangkat. Dicari pun pura-pura gak ada, padahal orangnya ada. Bilang sama pembantunya, bapak gak ada di rumah. Padahal ada. Padahal dulu yang David. Wah, saya nggak bisa lupa tuh cerita ayah saya. Nah sama saudara. Waktu saya ngalami masa-masa di mana saya jatuh, saya nggak punya posisi, saya lagi betul-betul terpuruk.
nggak punya jabatan. Wah, muncul saudara. Orang-orang yang tadinya mungkin, wah gimana Pak, gimana? Kayak nggak ada orang saudara. Kenapa bisa begitu? Karena memang inilah dunia yang sesungguhnya, saudara nggak perlu kecewa. Tetapi kita perlu belajar bahwa nilai pertemanan yang sesungguhnya didapat waktu kita susah. Saudara, apalagi pasanganmu. Ingat pasanganmu waktu engkau susah, gimana mereka mendampingi engkau. Hari ini engkau udah jaya. Jangan sampai kita lupa sama orang yang mendampingi kita saat kita susah. Saya bersyukur ada banyak nama-nama orang-orang yang Tuhan jadikan mentor dalam hidup saya, justru di saat saya susah. Dan saya tahu justru mentor-mentor itu, waktu saya susah, nanti satu hari mungkin saya diangkat Tuhan. Saya nggak akan lupakan mereka. Karena saya tahu mereka adalah orang-orang yang berjasa. Saat saya susah, mereka ada. Maka dari itu, saudara, kita boleh lupa sama orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Tetapi jangan pernah lupa sama orang-orang yang mengingat kita, memperhatikan kita saat kita lagi susah. Yuk, kita sama-sama belajar. Tapi kalau saudara ngalamin, jangan kecewa juga. Gak apa-apa, karena memang keadaannya, dunia ini memang begitu. Sekalipun mungkin mereka adalah orang-orang yang ngakunya Kristen dan sungguh-sungguh, tetapi ya tetap saja masih ada daging ini. Kita tidak bisa memprediksi, tetapi kita perlu bersyukur kalau kita pernah ada di bawah, supaya kita bisa melihat lebih jelas siapa teman, siapa yang bukan teman sejati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur kami, sebab sama seperti firman-Mu berkata, seorang teman sejati memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kami mau belajar untuk menguji segala sesuatu, supaya kami gak lekas percaya kepada orang yang nampaknya baik di luar, namun belum tentu baik di dalam. Orang yang nampaknya memperhatikan dengan kalimat-kalimat manis saat kami punya segala sesuatu, tetapi mungkin mereka menjadi busuk kalimatnya saat kami tidak punya apapun. Kami gak mau terlena dengan orang-orang yang bermanis mulut. Biar Tuhan berikan kami kepekaan, hikmat dan karunia membedakan roh, sehingga kami dapat membedakan mana orang yang sungguh-sungguh baik, yang memang Tuhan kirim untuk menjadi sahabat, mana yang bukan sahabat. Tuhan, tolong kami. Sama seperti Engkau pun tidak mudah mempercayakan dirimu kepada orang banyak. Biarlah kami pun memilih untuk betul-betul kepada siapa kami percaya, yaitu hanya kepada Tuhan. Dan kepada orang-orang yang Tuhan utus, biar kami betul-betul punya kepekaan, memilih lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, lingkungan yang dapat mendorong kami semakin hari semakin menjadi pribadi yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati, kuatkan hati mereka yang mungkin sedang ditipu, direndahkan, alami masa-masa yang tidak baik. Tuhan, berkati mereka. Jamah, pulihkan hati mereka. Kami percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, mendatangkan hari depan penuh pengharapan. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.